masker. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu Dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah IHMPA pada minggu ini. Gimana adik-adik kabarnya? Pasti luar biasa dong. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau ingetin adik-adik untuk siapin Alkitab dan amplop untuk persembahan. Nah, sebelum memulai, yuk adik-adik bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil.
adik-adik, setelah kita menyanyikan lagu Mars tadi, adik-adik jangan duduk dulu. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Ayo adik-adik, kita bernyanyi dengan semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Jangan lupa ya sikap doanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini, Engkau memberkati kami semua untuk bisa beribadah. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bermazmur. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. Dari Mazmur 102, dari pasal 102 ayat 11 sampai dengan ayat 20. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melempar aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian. Dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Sekarang adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan bersama-sama bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang telah Engkau berikan ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita buka dari 2 Korintus, pasal 9, mulai dari ayat 6 sampai ayat 11. Tapi kakak mau ajak nih adik-adik untuk bacanya berbalas-balasan. Kakak akan baca ayat yang genap, adik-adik sama Kak Mary akan baca ayat yang ganjil. Kita mulai ya adik-adik. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, adik-adik, hari ini Kak Mary sama Kak Tea mau bercerita tentang seorang tokoh yang kemungkinan besar nih adik-adik sudah pernah dengar namanya. Namanya nih dijadikan kitab Kak Tea di Perjanjian Baru. Nah, siapa lagi kalau bukan Rasul Paulus? Adik-adik masih ingat nggak sih Rasul Paulus siapa? Katanya ingat nggak Rasul Paulus siapa sih? Kak, kayaknya Rasul Paulus itu tokoh Alkitab yang diutus Tuhan untuk menyebarkan dan memberitakan firman Tuhan, bukan Kak? Betul banget, bener banget adik-adik yang katanya bilang. Jadi Rasul Paulus ini memberitakan firman di sebuah kota yang namanya kota Korintus. Dan Rasul Paulus ini berdiam di sana selama 18 bulan. Mungkin kira-kira 1 tahun 6 bulan gitu kali katanya ya. Lama ya Kak? Lumayan lama. Nah, karena sudah lama di sana, berarti ada pengajaran atau nasihat-nasihat ya yang diberikan sama Rasul Paulus. Salah satu nasihat yang diberikan Rasul Paulus adalah melakukan pelayanan kasih katanya. Kak, pelayanan kasih itu apa ya? Kayak aku pernah denger deh Kak. Nah, sebelum kita masuk ke pelayanan kasih, jadi ceritanya gini nih adik-adik. Rasul Paulus itu kan memberitakan firman-Nya di kota Korintus ya tadi. Nah, ternyata Rasul Paulus ini katanya nggak cuma memberitakan, nggak cuma memperhatikan jemaat-jemaat yang ada di Korintus aja, tapi memberitakan atau memperhatikan juga jemaat-jemaat yang ada di kota tetangga. Katanya tahu nggak kota apa? Bethlehem bukan Kak? Bukan. Aduh, apa ya coba? Kak? Yerusalem. Betul banget di kota Yerusalem adik-adik. Jadi Rasul Paulus ini tahu nih jemaat-jemaat di Yerusalem ini sedang dalam keadaan yang kira-kira keadaannya kayak gimana ya Kak Tea? Tahu nggak? Kayak lagi susah deh Kak. Mengalami kemiskinan apa ya Kak? Betul banget. Katanya pinter banget nih adik-adik. Nah, benar. Jadi jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem ini mereka sedang dalam keadaan susah. Mereka sedang mengalami kemiskinan dan itu berdampak juga bagi pelayanan mereka sehari-hari loh. Nah, adik-adik, kira-kira setelah itu kan Rasul Paulus sudah melihat nih keadaannya. Ya katanya ya, kira-kira Rasul Paulus ini bersikap seperti apa ya? Katanya tahu nggak sih? Kayak Rasul Paulus mengajarkan mereka soal pelayanan kasih deh Kak. Bener banget. Jadi Rasul Paulus ini memberitahukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus kalau mereka harus berbagi kepada jemaat yang ada di Yerusalem katanya. Nah, adik-adik yang di rumah kira-kira sudah seperti jemaat di Korintus belum ya katanya ya? Adik-adik sudah suka berbagi belum? Kayaknya sih udah Kak. Bener, kalau misalkan udah, itu berarti keren banget ya adik-adik Iya, ya. keren banget Kak. Kak, aku penasaran deh, kenapa sih kita tuh harus berbagi sama sesama? Wah, good question nih Kak Tea. Nah, jadi adik-adik, kenapa sih kita harus berbagi sama sesama kita? Alasan yang pertama, karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita. Katanya tahu nggak sih, kira-kira adik-adik tuh sudah diberkatinya seperti apa ya?
kita punya talenta. Berkat bukan Kak itu? Betul, itu juga salah satu berkat. Nah, alasan yang kedua adalah tanda kemurahan hati kita karena kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Oh gitu Nah, Kak. Selain itu nih Kak Tea dan adik-adik yang di rumah, dengan berbagi kita itu nggak akan menjadi miskin loh, tetapi justru kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Mary sama Kak Tea nih punya sesuatu untuk adik-adik untuk lebih memahami cerita atau pesan dari Rasul Paulus hari ini. Nah, kita mau bikin apa nih kira-kira Kak Tea? Kita mau bikin eksperimen adik-adik. Nah, apa tuh eksperimennya? Yuk. Nah Kak, sekarang di depan kita udah ada nih bahan-bahan untuk eksperimen kita kali ini. Bahan-bahan pertama adik-adik tuh butuh 3 botol minuman bersoda yang ukurannya beda-beda ya adik-adik. Terus kita butuh juga permen mint, adik-adik bisa contohnya pakai Mentos. Nah, gimana nih Kak eksperimennya? Nah, jadi gini adik-adik, kan kita lihat nih, ada 3 botol soda yang ukurannya berbeda-beda ya. Nah, botol pertama ini bisa kita ibaratkan sebagai little generosity. Atau artinya apa Kak Tea? Kemurahan hati. Betul, di sini kemurahan hati yang kita punya nih sedikit. Cuma sedikit aja ya adik-adik ya. Dan untuk botol kedua, kita punya medium generosity. Atau artinya? Kemurahan hati yang setengah-setengah tapi. Iya betul, kemurahan hatinya nih cuma setengah-setengah. Sedikit enggak, banyak juga enggak adik-adik ya. Nah, botol yang ketiga, kita punya lots of generosity. Atau artinya apa katanya? Kemurahan hati yang banyak. Bener, kemurahan hatinya banyak. Nah, ini kita ibaratkan dengan kemurahan hati yang kita punya ya adik-adik ya. Yang ini sedikit, yang ini setengah-setengah, dan botol ketiga banyak kemurahan hati. Nah, sekarang kita mau eksperimennya kita mulai adik-adik. Kita masukkan permen yang tadi Kak Tea bilang. Oke, kita mulai ya. Oke, botol pertama. Oh, oke. Botol kedua. Wah, banyak juga. Coba ya. Wah, gak habis-habis nih Kak kayaknya. Wah, coba lagi. Wah, Wah, lagi Kak lagi. Wah. Apa sih Kak artinya? nah jadi maksudnya nih adik-adik kita bisa lihat ya. Tadi kan kita punya reaksi-reaksi nih yang beda-beda ditimbulkan, nih, benar Kak. reaksinya beda-beda. Nah, itu ibaratnya sama seperti kemurahan hati yang kita punya. Kalau kemurahan hati kita cuma sedikit seperti botol yang pertama tadi, nah itu artinya berkat yang kita dapat juga cuma Sedikit ya Kak. sedikit aja, nggak banyak-banyak adik-adik. Nah, untuk botol kedua yang ini reaksi yang ditimbulkannya juga cuma setengah-setengah ya. Banyak enggak, sedikit juga enggak. Nah, itu artinya kemurahan hatinya cuma setengah, lalu berkat yang kita dapatkan juga cuma setengah-setengah aja ya katanya ya, nggak banyak, nggak dikit. Nah, sedangkan botol yang ketiga tadi kita bisa lihat ya adik-adik, reaksinya nih wah berlimpah. Iya, heboh Terus-terusan. banget. Bener, nggak berhenti-berhenti berkatnya Iya. ya. Nah, sama seperti kemurahan hati yang kita punya. Kalau kemurahan hati kita banyak, berarti berkat yang kita dapat juga Berlimpah-limpah ya Kak. berlimpah-limpah. Sama seperti reaksi yang ditimbulkan tadi. Nah adik-adik, ini sama seperti nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita baca tadi. Coba katanya minta tolong dibaca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Ya adik-adik kita baca sama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, tepat sekali seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Kalau kita punya kemurahan hati yang sedikit, jadi berkatnya kita peroleh juga cuma sedikit. Tapi kalau kita punya kemurahan hati yang besar, kita mau berbagi kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita dengan hati yang tulus dan ikhlas, nah itu kita akan mendapat semakin banyak berkat. Terus-terusan ya Kak Iya betul berkatnya. sekali.
amin adik-adik. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah bereksperimen juga, nah Kamiri sama Katea punya aktivitas untuk adik-adik. Apa tuh Katea aktivitasnya? Nah, aktivitas untuk adik-adik di rumah, kan adik-adik udah belajar nih soal berbagi dengan sesama. Gimana kalau adik-adik cerita nih Kak, pengalaman adik-adik berbagi sama sesama, boleh sama teman-teman, boleh sama mama papa, kakak, adik, pokoknya terserah adik-adik. Nanti adik-adik jangan lupa untuk kirim ke kakak-kakak pelayan PA dan juga tag Instagram kita. Ditunggu ya hasil dari sharing adik-adik. Wah Kak, seru banget tadi eksperimennya. Benar, seru banget kan katanya. Dari eksperimen itu kita bisa tahu ya kalau kemurahan hati kita banyak, kita bisa dapat berkat yang Banyak juga. Nah, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita mau nyanyi lagu yang judulnya Yesus Berpesan. Ayo adik-adik, kita bernyanyi dengan semangat. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Tuhan, tolong berkati bangsa dan negara kami semua agar selalu aman dan damai, dan jauhkan dari segala macam bahaya, dan juga hilangkan COVID-19 ini supaya kami semua bisa beribadah seperti normal kembali. Tuhan, kasihinilah kami. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami GPIB Pengharapan agar selalu aman dalam perlindungan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, berkatilah semua gereja-gereja yang ada agar dapat bertumbuh lebih baik dan bersatu untuk saling membantu dan saling menguatkan satu sama lain. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk teman-teman kami. Kiranya Engkau melindungi teman-teman dari segala mara bahaya dan virus corona ini. Tolong jaga kami ya Tuhan, dan berkatilah sekolah kami IHMPA, khususnya PA Pengharapan. Tuhan sertai dan bimbing kami dalam setiap pengajaran yang kakak-kakak layan berikan kepada kami. Berkati pula kakak layan yang dengan sabar dan tekun mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa untuk firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kiranya Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kami untuk menjadi seperti jemaat-jemaat yang di Korintus, agar kami boleh menjadi anak yang mau berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang mempunyai kerajaan
adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Jangan lupa adik-adik persiapkan amplop dan uang persembahannya ya. Sambil memberikan persembahan, yuk kita sama-sama bernyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita sambil bernyanyi bersyukur kepada Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami berkat, sehingga pada hari ini kami bisa menyisihkan sedikit dari berkat kami untuk memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami, supaya persembahan kami dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu penutup. Ayo kita nyanyi dengan penuh semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan juga cerita tentang Rasul Paulus ya Kak Tea. Nah sekarang kita mau berdoa penutup adik-adik. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkatilah ya Tuhan hidup kami sehari-hari, agar kami terus boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.